Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya bisa ketemu sama Prof. Mukti, sahabat saya, di tengah-tengah suasana kampanye bagian akhir yang tentu buat saya ini menggembirakan, menyenangkan. Yang kita bicarakan banyak, mulai dari penghargaan yang baru saja diterima oleh NU dan Muhammadiyah, dan juga program-program ke depan. Nah, salah satunya cukup panjang kita diskusi soal perkembangan mutakhir, yaitu soal Pilpres. Saya paling senang dengan Prof. Mukti ini karena kami bisa ngomong apa adanya, terbuka, seusia, lama, bareng-bareng gitu, dan cara melihat persoalan juga tidak jauh berbeda. Meskipun saya sebagai Sekjen PBNU, Prof. Mukti sebagai Sekkum PP Muhammadiyah, tentu ada perbedaan-perbedaan. Banyaklah perbedaannya, banyak. Ada yang mengibaratkan NU Muhammadiyah itu seperti dua sayap dari burung Garuda. Gak tahu ketemu. Sayap itu kan gak pernah ketemu, kiri kanan ini gak pernah ketemu. Tapi kalau tidak ada dua sayap tidak bisa terbang. Jadi beda, nggak pernah ketemu, beda. Tapi dalam satu soal kepentingan bangsa ini, soal NKRI, NU dan Muhammadiyah selalu sama. Nah ini yang istimewa itu. Dari dalam soal-soal lain kita berbeda, nggak apa-apa, tapi dalam urusan bangsa ini NU dan Muhammadiyah selalu sama. Nah, dalam melihat Pilpres ini pun juga begitu, kami letakkan ini sebagai bagian dari proses berpolitik, berbangsa dan bernegara yang harus kita lewati. Ini harus kita lewati, dan bukan kesempatan pertama, tapi ini sudah berulang-ulang. Harapannya sama, setiap Pilpres semuanya lancar, tahapannya dilewati, kemudian terlaksana secara jujur, adil, transparan, terbuka, sebagaimana azas-azas pemilu yang sudah disepakati bersama. Nah, untuk itu sampai tahap ini kami berdua gembira bahwa proses kampanye berjalan lancar, ya. Tidak ada istilahnya Pak Mukti nanti juga ditambah mungkin insiden yang mungkin mengganggu proses politik ini. Panas iya, tapi semuanya bisa meletakkan ini dalam suatu hal yang dimaklumi dan dipahami sebagai bagian dari sebagaimana kita kampanye. Nah, harapan kita semoga ini terus tetap lancar, ya. Kita jalan terus ke depan ini sampai nanti hari pemilihan. Setelah itu apapun hasilnya harus kita terima dengan baik. Ini mungkin penjelasan pertama saya, nanti dilanjut dengan Prof. Mukti. Setelah itu ono tanya jawab, nek perlu ditambahi tak tambahi maneh. Pak Mukti juga nambahi lagi, pokoknya gitu supaya tidak sepotong-sepotong. Ya. Gitu Prof. Monggo Prof. Terima kasih Gus Ipul. Jadi kita ini ngobrol-ngobrol ringan saja. Memang yang utama adalah apa yang bisa dieksplorasi untuk Muhammadiyah NU ini bisa lebih bersinergi, terutama setelah penghargaan Sheikh Zayed Award di Abu Dhabi, yang dua organisasi ini alhamdulillah menerima penghargaan, dan penghargaan itu satu paket. Jadi satu paket itu untuk Muhammadiyah dan NU. Jadi bukan Muhammadiyah sendiri, NU sendiri, tapi satu paket Zayed Award itu berdua, NU dan Muhammadiyah. Sehingga karena itu ke depan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari dua organisasi ini bisa berperan lebih besar dalam membangun tata kehidupan dunia yang damai, khususnya di tanah air kita Indonesia ini. Yang kedua terkait dengan pemilu, khususnya Pilpres. Tadi disampaikan Gus Ipul bahwa
Sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik, kampanye berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan suasana gembira, suasana guyup ini terus saja terbangun sampai pemilihan nanti pada 14 Februari. Dan pada saat itu saya kira semua pihak harus menerima apapun hasil pemilu itu sebagai pilihan rakyat dan sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk Indonesia masa depan. Ya, kami berharap yang menang ya jangan jumowo gitu, yang kalah harus legowo, dan tentu saja kita setelah pemilu kembali bersatu. Saya kira akan sangat bagus kalau misalnya ada proses-proses rekonsiliasi dan proses akomodasi, sehingga setelah pemilu nanti, setelah pilpres nanti tidak ada apa yang orang menyebut dengan the winner take all. Yang menang akan mengambil semuanya dan yang kalah itu akan disingkirkan. Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan juga bukan bagian dari sistem politik yang ada di Indonesia, karena kita tidak mengenal oposisi. Kita tidak mengenal adanya pemerintah yang berkuasa dan partai yang beroposisi, karena pada dasarnya semuanya adalah bagian dari pilar demokrasi di Indonesia. Karena itu kami berharap kepada masyarakat masih ada waktu untuk menimbang-nimbang calon-calon yang terbaik. Tapi kami menghimbau agar masyarakat tidak apatis terhadap proses pemilu ini. Yang kedua juga tidak terlalu pragmatis, wani piro gitu, tidak pakai filosofi wani piro, tetapi juga harus menjadi pemilih yang kritis. Jadi tidak apatis, tidak pragmatis, tapi memilih dengan kritis. Ini saya kira yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Dan intinya kami NU Muhammadiyah menghimbau agar semua pihak sekali lagi dapat mengikuti semua tahapan pemilu ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian menerima apapun hasilnya sebagai bagian dan konsekuensi dari sistem demokrasi yang sudah kita pilih bersama-sama. Itu biasalah, udah nggak apa-apa saya 02, Pak Mukti berapa, silakan, mungkin Pak Mukti ikut PAN gitu, nggak tahu, nanti dijawab sendiri. Sebenarnya nggak perlu ditutup-tutupi kan seperti itu. Tapi yang paling penting apapun pilihan kita itu kita saling menghormati aja. Itu jadi menurut saya NU udah jelas lah ya Pak, sikapnya udah berulang-ulang disampaikan oleh Rois Am, Ketua Umum gitu. Saya juga beberapa kali menyampaikan meskipun setiap pengurus kan juga punya pilihan masing-masing. Bagi yang ikut tim sukses ya nonaktif. Tapi bukan berarti yang tidak jadi tim sukses terus tidak punya pilihan, kan tetap punya pilihan. Jadi menurut saya kalau saya sudah punya pilihan ya berharap yang lain menghormati. Kalau Pak Mukti sudah punya pilihan saya harus menghormati. Tapi dalam urusan keberlangsungan bangsa ini kita harus bersama. Pemilu ini adalah proses yang harus kita lewati. Selesai itu saya setuju Prof. Mukti tadi, ya kita bersatu kembali, akomodasi, kemudian cari cara supaya kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Saya kira itu harapan bersama ya. Itu yang. Kemudian yang kedua tadi apa yang ditanya soal jurdil ya. Jadi gini, saya ini ikut pilihan langsung ini udah berulang-ulang. Pilgub 3 kali, Pilwali. Jadi isu kecurangan itu kan selalu ada, selalu itu mewarnai setiap itu. Tetapi kan aturan kita sudah cukup jelas, ya. Kalau misalnya terjadi kecurangan itu apa tindakannya, apa prosesnya, dan bagaimana membuktikannya. Itu ada proses semua itu dari setiap pemilu yang kita lalui seperti itu. Tapi suara-suara yang ingin supaya ini jurdil harus diapresiasi, harus ditimbang-timbang dengan bijak sambil kita kawal bersama-sama. Caranya itu Mas Ainun Najib itu punya kawal pemilu itu bagus sekali. Datang ke TPS, kemudian input aplikasi yang sudah disiapkan, kemudian semua biar tahu. Di TPS juga udah ada saksi, baik saksi resmi maupun saksi yang di luar di luar yang resmi itu kan banyak sekali itu. Jadi pengawasannya juga sudah ada Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi mari kita kawal bersama nanti agar pemilu kita ini benar-benar jujur, adil, transparan, terbuka sebagaimana semua ketentuan yang ada. Saya masih percaya
ya semua melakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Jadi saya masih percaya semua elemen-elemen yang ada ini bisa bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saya masih percaya itu. Monggo, Prof. Ya, saya kira sama ya dengan Gus Ipul. Pertama bahwa kekhawatiran berbagai pihak bahwa kecurangan itu bakal terjadi itu sebenarnya merupakan early warning saja. Dari sebuah peringatan awal agar semua pihak melaksanakan pemilu ini secara jujur, secara adil. Kalau pakai istilah lama dulu, luber jurdil, gitu. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Kemudian yang kedua, saya kira semua kita harus mengawal pemilu ini, termasuk teman-teman media juga perlu ikut mengawal supaya setiap kecurangan yang mungkin terjadi itu dapat dimitigasi dari awal, sehingga berbagai hal yang dikhawatirkan akan menjadi penyebab terjadinya kecurangan itu sudah bisa diantisipasi sehingga bisa dihindari. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Muhammadiyah, saya kira harus kita lihat dalam dua sudut pandang. Yang pertama, Muhammadiyah secara organisasi, secara kelembagaan tentu akan bersikap sesuai dengan khitoh Muhammadiyah itu tidak terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah senantiasa memberikan perhatian yang tinggi terhadap politik kebangsaan dan juga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Konstitusi 1945. Itu yang pertama yang saya kira kita tegaskan pada sisi organisasi. Nah, kalau secara pribadi tentu kita memberikan kebebasan kepada warga persyarikatan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati sanubari. Kalau sesuai hati nurani dikira mengarahkan pada kelompok tertentu. Sesuai dengan hati dan sanubari, karena pada dasarnya itu adalah hak pribadi warga Muhammadiyah sebagai warga negara. Tetapi memang harus kita sadari bahwa hak pribadi itu harus kita tempatkan sebagai pilihan yang bersifat subjektif, ya, pilihan yang bersifat personal, yang saya yakin di Muhammadiyah sendiri akan terjadi perbedaan dan juga akan terjadi pluralitas pilihan politik yang sekarang sudah terlihat. Saya tahu persis di Muhammadiyah ini di kalangan pimpinan itu siapa ke nomor 1, siapa ke nomor 2, siapa ke nomor 3, saya sudah tahu. Mungkin dari sisi kopiahnya miring kemana gitu. Yang kedua juga kami tahu siapa dari kalangan warga yang di tim 01, tim 02, tim 03 juga kami tahu. Bahkan kami juga tahu mereka mengerjakan apa juga kami tahu. Yang kami tidak tahu mereka dapat berapa, itu yang kami tidak tahu. Karena itu maka ya marilah semua kita hadapi dengan gembira, semua kita hadapi dengan jiwa besar gitu, dengan sikap kesatria, sehingga kembali saya tekankan bahwa kita semua harus siap menerima apapun hasil pemilu itu. Yang menang jangan jumawa, yang kalah tetap legowo, dan kemudian harus ada akomodasi dan rekonsiliasi. Nah, soal himbauan moral dari kampus-kampus itu, saya kira itu menunjukkan kehirauan dari para sivitas akademika terhadap masa depan bangsa. Seharusnya tidak dicurigai itu sebagai bagian dari agenda-agenda, misalnya ada yang memikirkan sampai terlalu jauh ditunggangi kelompok tertentu punya agenda menjatuhkan pemerintah. Saya kira jauh dari itu. Saya sebagai insan kampus tentu melihat bahwa kehirauan para sivitas akademika itu semata-mata karena kepedulian mereka terhadap masa depan bangsa dan harapan besar mereka agar pemilu ini berlangsung secara luber, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin nasional yang terbaik, wakil rakyat yang terbaik. Kemudian yang berikutnya ya tentu saja himbauan moral itu hendaknya dihiraukan juga, dihiraukan oleh para penyelenggara negara, para penyelenggara pemilu, termasuk Pak Presiden, tolong itu dihiraukan juga. Karena kalau petisi itu tidak dihiraukan, dia akan jadi peti es. Kalau masuk peti es, dia jadi peti mati. Gitu. Karena itu jangan sampailah ini terjadi, sehingga himbauan itu jangan ditafsirkan yang
yang terlalu jauh, semuanya masih tetap dalam kerangka dan koridor yang sesuai dengan pesan moral dan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partisan untuk calon tertentu, apakah calon presiden, wakil presiden, ataukah calon dari partai politik tertentu. Kalau memang ada semangat yang sama untuk supaya pemilu bisa berjalan luber, transparan, jujur, adil dan sebagainya tadi, ya mau nggak mau ya kita semua sama-sama memastikan gitu. Jadi semua harus memastikan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi tidak hanya kita memberikan pernyataan, setelah itu diem, ya datang ke TPS, kawal, seterusnya. Kita kawal, harus kita pastikan bersama-sama, karena ini juga adalah kepentingan kita bersama. Nah setelah itu hasilnya ya harus kita terima. Hasilnya harus kita terima. Apapun hasilnya harus kita terima. Kalau misalnya nanti satu putaran ya kita harus terima. Harus kita terima. Kalau misalnya nanti ada pelanggaran ya harus diproses. Karena setiap pelanggaran itu diberi peluang oleh ketentuan untuk diproses di dalam mekanisme yang sudah ditentukan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti misalnya TMS ya terstruktur, masif dan sistematis itu kan nanti akan dibahas di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada mekanismenya kalau kita ada bukti-bukti tentang pelanggaran itu. Ya, jadi sekali lagi saya masih percaya bahwa semua yang menjadi penanggung jawab pemilu ini bisa berbuat atau bertindak dengan benar, dan sekaligus kita ngajak masyarakat untuk sama-sama memastikan, kita sama-sama ikut mengawasi supaya bisa berjalan dengan baik. Hasilnya kita terima. Gitu kan Pak Muti ya? Ya. Kalau kemarin Pak Muti cerita sama saya, ya kalau sepanjang itu hasilnya memang sudah sesuai, ya harus kita terima. Kalau ada pelanggaran harus diproses. Jelas kita menghormati, kita menghargai, kita apresiasi Presiden gitu. Dengan pernyataan, dengan keteladanan selama ini. Kita apresiasi, itu menunjukkan bahwa Presiden ingin pemilu ini berjalan dengan ya katakanlah baik, jauh dari anggapan-anggapan sebagian pihak selama ini. Jadi ini menunjukkan Pak Presiden menunjukkan komitmennya, dan itu kita apresiasi. Ya, yang pertama, Presiden sebagai warga negara tentu punya hak memilih dan dipilih. Jadi tidak berarti kalau Presiden itu netral terus tidak memilih. Bahwa Presiden punya hak untuk kampanye, ya itu memang ada aturannya. Tetapi kalau beliau tidak menggunakannya untuk kampanye, saya kira itu akan bijaksana. Jadi dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan bener dan pener. Bener itu artinya sesuatu yang tidak melanggar aturan, tapi pener itu artinya sesuatu yang walaupun tidak melanggar aturan, tapi kalau tidak patut ya jangan dilakukan. Nah, karena itu ketika Presiden menyatakan tidak akan berkampanye, itu bagus dan kita apresiasi. Tapi mungkin beberapa yang berkaitan dengan iklan beliau yang ada di media terkait dengan dukungan kepada partai tertentu juga harus di take down sebagai bukti bahwa beliau itu netral dan tidak berkampanye. Kalau tidak berkampanye tapi iklannya masih, itu berarti kan tidak netral lagi. Sehingga harus ada konsekuensi dan follow up dari pernyataan Presiden yang menyatakan tidak akan berkampanye itu. Dan sekali lagi kita mengapresiasi itu. Kemudian yang kedua, ya saya kira semua pihak juga harus menghormati apa yang sudah diputuskan Presiden. Jadi partai-partai yang selama ini berharap Presiden mengendorse secara langsung juga harap maklum dengan sikap Presiden itu, karena sebagai kepala negara tentu Presiden harus berdiri di atas semua golongan, dan sebagai kepala pemerintahan juga Presiden harus memastikan bahwa para penyelenggara negara ini juga bersikap netral, tidak menyalahgunakan, apalagi kemudian juga memang berpihak secara terbuka terhadap calon presiden dan wakil presiden tertentu, calon anggota legislatif tertentu, atau partai politik tertentu. Kita hormati keputusan itu, dan mudah-mudahan sampai hari H nanti Presiden istiqomah dengan sikapnya untuk tidak berkampanye
dan tidak menggunakan haknya untuk berkampanye, tapi memilih untuk menjadi negarawan, menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan.